Konnichiwa minasa, selamat datang lagi di channel ini channelnya Kitsuseda X Magang. Oke, akhirnya di hari ini aku bisa bikin video lagi ya. Nah, sebelumnya di video kemarin itu cuplikan-cuplikan saat perjalananku ke Jepang ya, dari mulai karantina di Indonesia, terus melewati berbagai macam hal seperti PCR dan sebagainya, sampai dengan akhirnya di hari ini aku sudah sampai di perusahaan, tepatnya di Apatoku. Nah, di kesempatan kali ini aku akan sedikit aja bercerita rangkuman soal perjalananku dari Indonesia sampai ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video-videoku sebelumnya, kalian bisa paham dari nonton video ini. Nah, mungkin saat aku upload video ini aturan terbaru memasuki Jepang sudah berbeda. Tapi di video kali ini akan aku jelaskan sesuai aturan yang aku alami kemarin. Nah, jadi peraturan sebelumnya itu saat memasuki Jepang kalian harus bisa negatif saat tes PCR ya. Seperti biasa kalian sebelum naik pesawat menuju Jepang kalian harus tes PCR. Nah, setelah tes PCR kalian dinyatakan negatif, kalian bisa berangkat ke Jepang. Nah, untuk berangkat ke Jepang itu perjalanan sekitar 8 jaman ya. Terus setelah sampainya di Jepang, kalian harus melewati hal yang sangat melelahkan, yaitu dimulai dari saat pertama kalian harus tes PCR atau antigen. Nah, di situ apabila kalian tesnya negatif, kalian bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ke imigrasi. Ya, di imigrasi nanti kalian akan mendapatkan Zaryu Kardo atau KTP Jepang. Nah, itu bagi kalian yang tes PCR-nya negatif. Terus bagi kalian nanti apabila amit-amit pokoknya apabila tes PCR kalian positif, maka kalian akan dibedakan atau dibedakan tempat. Nah, kalian nggak langsung ke imigrasi, tapi kalian akan dikarantina di rumah sakit dan atau hotel yang ditunjuk pemerintah sekitar 8 hari. Nah, setelah itu kalian baru diarahkan ke imigrasi. Nah, aku kemarin tesnya negatif, terus aku karantina. Sebetulnya di sini akan aku sedikit jelaskan. Sebetulnya aku itu vaksinnya itu diakui Jepang ya. Vaksin pertama AstraZeneca, kedua AstraZeneca, terus yang ketiga Pfizer. Tapi sebenarnya aku itu dari pas tes PCR dan di Medsos itu aku nggak perlu yang namanya karantina, karena vaksinku itu diterima oleh pemerintah Jepang ya, termasuk Pfizer dan AstraZeneca. Jadi aku sebetulnya dibebaskan karantina, tapi karena perusahaanku sudah membuat aturan disuruh karantina semuanya, jadi aku ikutan karantina selama 7 hari. Nah, setelah karantina aku selesai 7 hari ini, aku langsung diantar ke perusahaan. Nah, di perusahaan ini aku langsung diantar ke Shiyakuso, yaitu balai kota, untuk mendaftarkan alamat baruku. Yang di Zaryu Kardo kan baru tertera alamat perusahaan, tapi alamat apatonya di arah mana pun belum ditulis. Jadi kami diarahkan untuk ke Shiyakuso untuk mendaftarkan alamat baru kami. Nah, setelah didaftarkan selesai di Shiyakuso itu, langsung kami diantar ke perusahaan untuk fitting baju. Mungkin teman-teman yang mengikuti videoku sebelumnya sudah tahu dan sudah mengerti sampai tahapan ini. Nah, setelah tahapan ini maka akan kujelaskan di video ini. Nah, setelah selesai fitting baju, kami diantarkan ke apato kami masing-masing dan beristirahat. Nah, di schedule hari berikutnya kami akan diadakan medical check up. Nah, jadi sebelum masuk perusahaan harus medical dulu. Nah, jadi di medical ini, setelah medical nanti harus menunggu 10 hari setelah hasil medicalnya selesai baru bisa bekerja. Nah, jadi di dalam aku membuat video ini, jadi dalam kurun waktu 10 hari ini ada waktu senggang untuk membuat konten. Jadi akan aku usahakan membuat konten sebanyak-banyaknya buat teman-teman ya. Nah, setelah aku selesai medical check up, terus
selanjutnya aku akan diadakan yang namanya pembuatan rekening bank. Ini keesokan harinya aku diajak untuk membuat rekening bank. Nah, di situ kami dibuatkan rekening untuk pembuatan gaji. Nah, jadi untuk ceritaku cukup sampai di situ aja, karena nanti berikutnya nanti akan aku bikinin vlog selanjutnya. Jadi itu adalah cerita pengalamanku saat di Jepang sampai dengan hari ini dengan melalui visa Tokutei Kino. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi semisal kalau visa Tokutei Kino, jadi otomatis langsung diantar ke perusahaan. Kalau visa Kino Jisuse, mereka harus pelatihan dulu di training center selama 1 bulan baru diantar ke perusahaan. Nah, itu untuk perbedaan visa Tokutei Kino dan visa Kino Jisuse. Nah, ini perbedaannya ya. Oke, mungkin untuk video hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi itu adalah sedikit cerita soal pengalamanku kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tahapan-tahapannya saat sampai di Jepang melalui visa Tokutei Kino ini, bisa mempunyai gambaran melalui nonton video ini. Oke, jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti apabila aku sempat akan aku balas dan aku bikin video seperti ini. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini, cukup singkat aja. Mita korete arigatou gozaimashita. See you the next video.